Nonton RCTI ya di aplikasi RCTI Plus. RCTI Plus. Pemirsa, sidang lanjutan Laura Anna dan Gaga Muhammad atas kecelakaan lalu lintas kemarin kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Agenda sidang kali ini menghadirkan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU. JPU menghadirkan saksi dari pihak kepolisian yakni Wahyu dan Sugeng serta Tengku Ihwan Nur Iksan seorang fisioterapi. Gaga Muhammad menjalani sidang secara virtual karena sedang menjalani masa tahanan di Satlantas Metro Jakarta Pusat. Dalam sidang kali ini, Laura tidak hadir, sedangkan Asep Yusman, ayah Gaga dan Fahmi Bahmid, kuasa hukumnya, hadir dalam persidangan. Proses sidang berjalan lancar, namun Gaga menyanggah beberapa keterangan saksi yang dianggapnya tak sesuai. Ya sebetulnya bukan sangkaan ya, akhirnya saksinya bercerita yang sebenarnya bahwa dia memang tidak tahu kejadian itu. Memang habis setelah kecelakaan dia baru tahu. Ya sudah, setelah dia klarifikasi saya pikir ya udah itu keterangannya. Tapi bagaimana kejadian, apakah akibatnya itu mabuk ataukah akibat capek, ngantuk, itu nanti di persidangan akan terungkap. Kalau dia menyanggah, dia tidak pernah menyatakan bahwa ada luka berat. Itu saja. Yang jelas pada saat kejadian di rumah sakit dibawa, dia yang bawa. Jadi Gaga itu dalam keadaan sadar bisa membawa korban ke rumah sakit. Tak ada kesempatan itu, Asep, ayah Gaga yang baru pertama kali hadir di persidangan, mengungkapkan kondisi fisik putranya saat ini dalam keadaan baik-baik saja. Hanya saja menjalani masa tahanan tentu, secara mental Gaga mengalami tekanan. Alhamdulillah, Gaga dari sisi fisik ya baik-baik saja, tapi kalau bicara soal psikis, saya tidak bisa menjelaskan itu. Karena dia sendiri yang bisa akan merasakan itu ketika kita direnggut kebebasan kita sudah pasti bisa merasakan seperti itu. Tapi ya sudahlah, artinya ini sebagai bentuk tanggung jawab juga, dia juga menghormati hukum, kami pun keluarga menghormati hukum, sehingga kemudian kami menyerahkan proses ini kepada proses pengadilan. Saya hampir setiap hari menjenguk Gaga di sana. Dia selalu bercerita, selalu menguatkan saya juga sebagai orang tuanya. Dia bilang, bismillah Pak, kita bangkit mulai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi sebagai titik balik buat kita untuk maju lagi lebih baik lagi ke depan. Wajar saja jika kondisi mental Gaga tertekan. Bagaimana tidak, selain masuk bui, pihak Laura juga menuntut Gaga untuk membayar ganti rugi sebesar 12,5 miliar. Dan tuntutan itu tentu saja tak bisa disanggupi ayah Gaga. Bahkan sejak awal, ayah Gaga memang sudah mengungkapkan tak sanggup untuk membiayai seluruh pengobatan Laura. Sebelum masuk ke proses ini, kami biasa komunikasi. Saya berkali-kali juga ketemu dengan Laura sendiri, dengan orang tuanya Laura. Hanya saja bahwa kemudian kenapa ini bergulir ke pengadilan, mungkin itu yang sudah disampaikan sama pengacara saya, sahabat saya. Sekaligus juga saya menyampaikan dalam hal ini bahwa kemudian karena ada desakan dari pihak keluarga untuk penggantian secara finansial yang begitu fantastis menurut ukuran kami, sehingga kami kemudian tidak sanggup untuk membayarnya, maka proses ini masuk ke pengadilan. Bahkan saya saat itu untuk membayar seorang pengacara seperti saudara saya Fahmi Bahmid saja, itu saya tidak sanggup. Jadi pas mereka nggak ke rumah lagi, pas bapaknya ngomong, ini lanjutannya Laura seperti apa, gimana bantuannya, ini dia akan seperti ini. Kalau kita hitung perempuan hidup 60 tahun, bagaimana dia, ya kan? Pasti ada
ada biaya, ada ini semua. Apa dia nanti bisa kerja atau dapat pasangan atau gimana kita nggak tahu. Ada menyebutkan nominal 12,6 melalui somasi pengacaranya. Dan saya menghadapinya dan saya datang. 12,6 miliar. Rinciannya Saya sendiri yang menghadapi pengacaranya saat itu. Ketika somasi itu dilayangkan, saya menghadap. Saya tidak menghindari. Dari Laura sendiri memang ya harus jujur bahwa kemudian kami hanya pada saat pertama masuk ICU saja itu yang kami keluarkan dan itu tidak banyak karena memang kemampuan kami tidak terus. Awalnya juga tante pikir dia ngedampingin terus mungkin ya. Cuma kalau untuk nikah atau apa enggak juga sih. Tapi kalau setidaknya kalau dia nggak bisa biaya atau apa ya dampingin lah. Karena kan semua bukan salah kita, ya kan? Itu kesalahan dia. Setidaknya ada tanggung jawabnya apa? Kalau dia setidaknya nggak di sampingnya ya biaya. Tapi kan nggak itu juga. Biaya itu kan keluar terus setiap hari. Gaga sudah ikhlas menjalani ini, dia juga menyadari bahwa kemudian dia atas kejadian ini kemudian yang mengakibatkan ada orang yang harus tercederai. Cuma bisa nangis. Aku mau mati aja gitu. Pokoknya kalau mama nggak boleh, kalau mama mati duluan, jangan ya aku duluan yang mati gitu. Ya nggak bisa lah kalau dilihat dari umur mama duluan yang mati. Terus nanti aku sama siapa gitu. Saya atas nama keluarga selalu mendoakan. Tuh, tolong saya doakan selalu semoga Laura cepat sembuh. Kecelakaan ya, ini sebuah musibah. Seperti itu. Sementara itu, sidang perceraian Tina Kana dan Kenang Mirdad kemarin kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pada persidangan kali ini, pihak Kenang menghadirkan saksi dari keluarga, yakni Jamal Mirdad dan Naysila Mirdad. Kesaksian keluarga Kenang seolah menjawab saksi dari keluarga Tina yang sebelumnya dihadirkan. Hari ini agendanya apa sih? Oh, boleh tahu. agendanya sebagai orang tua dan adiknya tergugat turut hadir sebagai saksi, ya, itu sebagai saksi keluarga. Jadi sudah selayaknya kalau kita hadir dan datang untuk memberikan satu gambaran yang terbaik. Dalam sidang lanjutan perceraian Tina dan Kenang, Jamal dan Naysila ditanya seputar masalah rumah tangga Tina dan Kenang yang menyebabkan pasangan ini memutuskan untuk bercerai. Sejak Kenang Tina memutuskan untuk berpisah, kabarnya hubungan Jamal dan Naysila dengan Tina memburuk. Benarkah demikian? Sejauh ini tidak ada kesulitan. Tina sangat welcome, keluarganya sangat welcome, ibunya anak-anak, maksudnya Tante Lydia juga sangat welcome, anak-anak yang sana kemari. Tina sekeluarga itu keluarga yang baik-baik. Ini kan dalam musyawarah untuk penyelesaian persoalannya. Semua baik ya. Setahu saya sebagai bapaknya, ini sebagai adiknya, Tina sekeluarga, keluarga yang baik, Tina yang baik. Kalau toh ada masalah itu ya, kebetulan itu masalahnya pribadi yang sudah dewasa. Jadi mesti harus diselesaikan dengan cara dewasa. Namun demikian, sebagai seorang ayah, Jamal berusaha menanggapi secara bijak perihal perceraian putranya Kenang dengan Tina. Sekalipun Jamal menyayangkan jika rumah tangga Kenang dan Tina yang sudah dibina 12 tahun lamanya harus berakhir dengan perceraian. Saya kira kalau kita sama-sama menyadari bahwa Allah itu memberikan sesuatu yang berpasang-pasangan. Kalau nggak hidup, mati atau meninggal, kalau nggak bertemu, berpisah. Namun dalam situasi ini keadaan anak saya Kenang yang masih dalam sebuah cobaan, ya tentu saja siapa sih orang tua yang tidak menyayangkan kalau anak-anaknya ini ada satu keributan atau ada masalah atau ada salah satu ujian. Ya mudah-mudahan semuanya kalau toh nanti kembali menjadi baik, ya mudah-mudahan akan bisa lebih baik. Kalau nanti hasilnya entah bagaimana, mudah-mudahan toh tetap menjadi yang baik. Kira-kira seperti itu. Ya aku pasti doain yang terbaik aja buat kakakku. Itu aja. Seperti sidang sebelumnya, baik Tina maupun Kenang lagi-lagi tak menghadiri sidang perceraian mereka. Keduanya memilih menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum masing-masing. Padahal keduanya masih harus menentukan soal hak asuh anak mereka. Sulit untuk bertemu dengan anak-anak? Enggak, mengenai itu enggak. Jadi artinya Kenang
sama Tina ini sama-sama memiliki visi misi yang sama untuk memelihara, menjaga anak-anak ini agar tumbuh kembang dengan baik, penuh kasih sayang. Jadi mereka tuh sangat lembut sama anaknya, nggak ada permasalahan itu. Gitu. Hanya saja ya itu tadi, kalau kadar kasih sayangnya sama ya apa yang sebetulnya nggak ada masalah mengenai itu.